Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa razikuhum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha. Wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarul muslimat, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari jemaah yang hadir di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan dimanapun berada, bersyukur kita kepadanya pagi ini, subuh ini kita masih berada di tempat yang terbaik ini. Masjid Baitullah yang sangat dicintai Allah SWT, dan siapapun yang datang kepadanya, insya Allah Allah terima dan diberikan pemberian yang sangat diharapkan, yaitu ampunan-ampunan yang insya Allah akan dibagikan. Qumu maghfuran lakum. Oleh itu kita bersyukur, mudah-mudahan syukur kita diterima sehingga dengan demikian kita selalu bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan salawat dan salam itu menjadi bukti ingat, bukti kita dekat, dan bukti kita cinta kepadanya. Mudah-mudahan juga berbuah syafaat di akhirat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat, kita lanjutkan mengaji dengan Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Masih dalam, mereka tidak jadi selesai soalnya soal hari dah tinggi dan awak pun dah mulai nengok-nengok jam pula kan. Nah, masih bab al-imanu yazidu atau qaulun wa amal yazidu wa yanqus, bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Jadi mesti perkataan dan perbuatan. Ini adalah ijma' ahlus sunnah, bahwasanya iman itu adalah perbuatan. Dan kenapa ditegaskan perbuatan? Karena ada yang mengatakan perbuatan ada ngaruhnya. Yang penting kan ini bilang iman itu di sini, takwa itu di sini. Saya nak buat apapun, yang penting di sini kuat. Jadi dia nak nonton konser, kuat juga imannya. Nengok orang zikir di majelis ilmu, kuat juga iman. Sampai ada yang mengatakan iman kita itu seperti iman Jibril dan Mikail katanya. Itu tidak ada lagi di atas lagi. Imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Pada Jibril dan Mikail la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ya'suna Allah wa la yaf'aluna ma yu'marun. Itu mungkin sama saja. Kalau Jibril dan Mikail dan malaikat semuanya la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah membantah perintah Allah dan mengerjakan apa yang disuruh. Sedangkan ini ya'sunallaha ma amarahum wa la yaf'aluna ma yu'marun. Mereka durhaka kepada Allah apapun yang diperintahkannya. Disuruh meyakini ini, lain pula yang diyakini.
Disuruh mengerjakan ini, lain pula yang dibuat. Kan itu ya. Disuruh meyakini Allah di atas. Dibilangnya Allah di tidak tahu tempatnya. Nah, tidak beralamat. Allahu mawjudun bila makan. Nabi bilang Allah turun. Dia bilang tidak boleh turun. Allah bilang dia punya mata. Woi, kalau punya mata sama dengan Tuhan orang Yahudi. Subhanallah. Auzubillah. Jadi lain yang disuruh meyakini, lain pula yang diyakini. Nah, apakah iman yang seperti ini sama nanti dengan iman Jibril dan Mikail? Tidak mungkin. Disuruh jangan nambah-nambah. Nah, dia nak dah kenyang nak nambah lagi. Akhirnya muntah-muntah jadinya. Jadi itu kaum muslimin dan muslimah. Makanya Syekh ingin mengatakan kepada kita, Ahlus Sunnah itu keyakinannya tentang iman bukan hanya keyakinan dalam hati, tetapi harus ada bukti dalam perbuatan dan aplikasi. Sudah dia nukil kemarin dari beberapa ulama. Ini kan orang sekarang kan kita harus mengikut ulama katanya. Ya, maksudnya ulama yang tertentu saja. Kalau enggak dia akui enggak ulama namanya. Makanya kita juga ikut ulama. Cuman mungkin ulama yang tidak diakuinya. Misal, kemarin kan ditunukil oleh Imam Al-Humaidi dari Yahya ibn Salim Ar-Razi. Dia mengatakan sa'altu asyaratan minal fuqaha. Saya bertanya ke 10 orang fuqaha. Kalau fuqaha di zaman itu tuh kaum muslimin bukan fuqaha dengan titel ini dan itu enggak. Ya, mereka memang dengan ilmu mereka meraih gelar. Kalau sekarang dengan kertas kita meraih gelar. Sekarang tuh asal rajin kumpulkan kertas, cepat naik pangkat. Ya Ustaz? Hah? Soal isi tak isi itu lain lagi. Sampai ada yang pernah saya baca sebuah apa istilahnya, tak argumenter, tak artikel lah namanya. Ya, ada orang dia menyaksikan sendiri. Ada guru rajin mengikuti ini dan itu, rajin mengumpulkan sertifikat, rajin ngurus pangkat. Akhirnya jadi guru teladan. Padahal jarang masuk ngajar. Jarang masuk ngajar. Masuk sebentar, kasih tugas, keluar. Akhirnya jadi guru teladan. Apa sebab? Rajin mengumpulkan kertas. Jadi sekarang penilaian banyak di kertas. Allah musta'an. Portofolio, blueprint. Pokoknya asal banyak kertas yang dikumpulkan, rajin nyusunnya, rajin mengajukannya, insya Allah cepat jadi profesor, guru teladan. Nah, ada yang meraihnya dengan keahlian, ya ada yang sebenarnya yang lain lebih ahli tetapi tidak mengajukan kertas-kertasnya. Kalau mereka dulu bergelar fuqaha itu tidak ada mengajukan kum, apalagi pakai kam. Nah, ini yang kalau Buya paham kum dan kam. Kum itu nilai akumulatifnya. Kalau kam, nah kan tahu lah kan, itu istilah. Kalau nak tahu istilah itu masuk kuliah lagi. Nah, ada nilai kum, ada nilai kam. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi dia tanya 10 orang fuqaha. Kita dengarkan siapa yang dia tanya. Anil iman, tentang iman faqahalu qaulun wa amal. Adalah perkataan dan perbuatan. Tidak cukup dengan keyakinan di hati. Artinya sangat besar pengaruh perkataan dan perbuatan pada iman. Sebagaimana iman juga mempengaruhi pada perbuatan dan perkataan. Dia katakan, wasa'altu ibna Juraij. Lalu dia jelaskan, saya tanyakan kepada Ibnu Juraij. Ibnu Juraij, Abdul Malik bin Abdul Aziz, Ibnu Juraij Al-Makki. Dia adalah orang pertama menulis kitab Al-Musnad di dalam hadis di Makkah. Ya, kalau pencetus-pencetus ini kan orang-orang hebat. Seorang faqih yang menjadi rujukan umat Islam di masanya di Makkah. Faqala qaulun wa amal. Dia katakan qaulun wa amal. Satu,
Kemudian bilang wasa'altu Sufyan. Enggak, sebelumnya ada lagi Hisham ibn Hassan tadi. Hisham ibn Hassan adalah faqihnya orang Syam pada masanya pula. Dia berkata qaulun wa amal. Ibnu Jurayd mengatakan qaulun wa amal. Wa sa'altu Sufyan ats-Tsauri. Saya tanyakan kepada Sufyan ats-Tsauri. Tuan-tuan pasti tidak ada yang tidak kenal Sufyan Tsauri, sah? Kan banyak Sufyan Tsauri di Indonesia. Banyak tak? Asal ada nama Sufyan dari sini ambil tuh. Pak Sofyan. Ada yang pakai Sofyan Suri, ada yang pakai Sofyan yang punya permaisuri. Makanya Sofyan itu dari sini diambil itu. Jadi dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau iya, karena tidak punya mazhab saja. Sebenarnya patut menjadi imam mazhab. Karena di masanya ada 4 fuqaha di seluruh dunia Islam yang menjadi rujukan utama fatwa pada masanya. Dia semasa di, di masa itu ada Sufyan Ats-Tsauri, rujukan orang Irak semuanya. Irak. Ya, saya tahu Irak itu luas ya. Nah, kemudian ada Imam Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i. Itu menjadi rujukan fatwa orang Syam. Tonton tahulah yang Syam itu sekarang 4 negara. Jordan, Lebanon, Palestina, dan Suriah. Semoga Allah selamatkan kaum muslimin di sana. Kemudian ada Imam Malik. Nah, Imam Malik menjadi rujukan fatwa di Jazirah Arab, khususnya Hijaz, Makkah, dan Madinah. Bahkan sampai ke Andalus. Andalus di mana? Hah? Spanyol. Nah, tempat asalnya siapa ya sana? Nah, siapa yang terkenal sekarang berasal dari Spanyol dan Portugal? Tonton pura-pura nggak tahu. Bilang aja CR7 gitu. Masa nggak tahu? Dia sekarang dapat gaji termahal di dunia. Di mana dia dapatnya? Di Arab. Berarti yang paling kaya itu orang Arab. Cuma bedanya kayak Arab dengan non-Arab. Itu Arab tuh pemurah. Antum tidak mau katanya anti kadrun antum ya. Anti kadal gurun. Antum na anti tak anti mereka sudah dapat predikat itu. Nabi kita dari Arab. Quran kita berbahasa Arab. Ilmu kita berbahasa Arab. Insya Allah kita mencintai orang Arab. Karena di surga kita berbahasa Arab. Antum nak benci-benci sendirilah. Saya tidak peduli. Pokoknya cinta saya sudah melekat. Antum lain lagi tafsirannya. Nah, mencintai mereka bukan berarti tidak mencintai yang lain. Yang salah paham pula. Antum salah tafsir pula nanti. Ya, mana lebih cinta lagi di Arab daripada orang cintai kampung sendiri katanya. Ya saya mencintai Arab karena Nabi. Mencintai Arab karena Al-Quran. Mencintai Arab karena Islam. Karena memang mau tidak mau antum aku itu tidak ada yang membela Islam seperti orang Arab membela Islam. Tidak ada ya. Kita mulai dari mana? Ayo. Dari sumbangan. Dari sumbangan. Berapa yang paling banyak nyumbang di dunia? Catat. Ayo. Arab. Memang harus wajib. Antum tidak cair ya. Pergilah Badan Amnesty Internasional itu. Datanya. Pasti orang Arab. Maka keluarlah indeks sifat manusia di dunia. Bangsa-bangsa dunia. Maka yang tercatat bangsa Arab bangsa paling pemurah. Indonesia bangsa paling titik-titik. Tidak usah. Ini kayak macam air di dulang, bukan kita yang kena. Tapi saya ingin kita harus berubah. Tidak boleh ikut itu. Kalau nak jadi orang pemurah, dekat-dekat sama. Ya sih, kalau nak jadi pemurah, dekat-dekat sama orang Arab. Biar dilatihnya kita pemurah. Sih? Nah, dan nak berlatih jadi orang ikhlas, juga harus belajar ke sana. Karena ikhlas itu bahasa Arab. Ikhlas bahasa Arab. Nah, makanya orang-orang non-Arab tidak begitu paham tentang ikhlas. Makanya setiap akan beri bantuan mesti panggil konferensi pers. Bantuan belum cair sudah konferensi. Orang Arab kadang-kadang enggak. Beri dulu nanti konferensinya belakangan. Itu pun karena tuntutan masa hari ini. Berapa banyak bantuan mereka berikan tidak
tidak sampai ke kita. Sah? Buktinya kemarin, G20 kemarin, tentu lebih sering mendengar berita tentang istri Presiden Korea Selatan. Sah? Iya, dah. Jadi nggak TV itu yang sering disorot. Sedangkan bantuan dari Emirat, bantuan dari Arab Saudi jarang disorot. Apa sebab? Nah, anti kan? Katron, Allah Musta'an. Nggak tahu apa yang buat antum benci, saya nggak tahu. Kenapa antum begitu benci? Nggak sadar juga kenapanya ya. Tiba-tiba benci aja ya. Allah Musta'an. Allah Musta'an. Jangan karena ngaji bahasa Arab ini. Allah Musta'an. Kaum muslimin. Kemudian suasaan tuh. Tapi siapa tadi? Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, Malik di Hijaz. Kemudian ada lagi imam yang dikatakan oleh para ulama setelahnya, dia ilmunya tak kurang dari ilmunya Imam Malik di fikih dan hadis. Al-Lais ibn Sa'ad Al-Misri. Imamnya orang ahli Mesir pada masa itu. Cuman sayang orang Mesir menyia-nyiakannya. Orang Mesir menyia-nyiakan sehingga tidak ada mazhab Al-Laisi. Tapi untunglah tidak ada mazhab Al-Laisi. Kalau sampai ada tambah banyak, bergalau gitu. Ya, orang sekarang karena fanatisme sebagian ya, tidak semua, fanatisme mazhab harus bermazhab Syafi'i kalau tidak ada Ahlus Sunnah. Nah, kalau di India harus bermazhab Hanafi kalau tidak ada Ahlus Sunnah. Kalau di Nigeria harus bermazhab Maliki kalau tidak ada Ahlus Sunnah. Kalau di mana lagi? Nah, di Arab Saudi harus bermazhab Hambali kalau tidak ada Ahlus Sunnah. Ini mengada-ngada nih kaum muslimin. Yang sunnah itu bukan sunnah Ahmad bin Hambal, bukan sunnah Malik bin Anas, bukan sunnah Abu Hanifah, bukan sunnah Asy-Syafi'i, Muhammad Syafi'i, tapi sunnah Rasulullah. Makanya baru dikatakan Ahlus-Sunnah bila mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oh, berarti mereka tidak Ahlus-Sunnah. Antum salah sendiri memahami. Ya, sih. Berarti salah sendiri dalam memahami. Ya, mereka Ahlus-Sunnah. Ikutnya ke mana? Ke Rasulullah SAW. Daripada kita. Ada orang nak masuk Islam. Dia pun, ya, akhirnya dia bertemu dengan orang Indonesia. Saya nak masuk Islam. Nah, kamu harus ikut mazhab Syafi'i. Jumpa lagi sama Pakistan. Saya nak masuk Islam. Kamu harus mazhab Hanafi. Hanya bingung dia. Ternyata Islam itu tidak satu ya katanya. Akhirnya kalau gitu saya tidak jadi masuk Islam. Bayangkan. Tidak jadi masuk Islam. Ternyata dia menyangka orang Islam itu satu. Akhirnya gara-gara fanatis. Akhirnya mereka menghalangi orang dapat hidayah. Sama hari ini juga. Daripada ribet-ribet, ribut-ribut orang yang sesama Islam lebih baik. Gak usah aja peduli belajar, gak usah. Apa sebab? Semakin belajar semakin pusing katanya. Apa sebab? Ini bertahan di pendapat imamnya, bertahan di pendapat imamnya. Tentu pusing orang. Sah? Andainya semuanya kembali kepada Al-Quran, pasti ketemu. Karena Nabi yang mengatakan. Saya tinggalkan bagi kalian 2 pusaka bila kalian pegang teguh ya, bukan pegang apa namanya? Pegang lepas enggak. Pegang teguh. Pastinya tak sesat semuanya. Kalau enggak sesat berbantah kita. Yang bikin sesat tuh yang bikin berbantah tuh karena tersesat atau karena selamat? Karena tersesat. Kalau udah tersesat paling saling menyalahkan. Sah? Betul kan? Kan aku bilang tadi belok kanan, abang lurus katanya kan itu. Nah, kamu baru sekarang ngomong katanya, tadi tidur katanya. Kan itu. Nah, jadi kalau sudah tersesat pasti saling menyalahkan. Yang betul pun akan disalahkan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslim, wasa'altu al-Muthanna ibn Sabah. Ini juga salah seorang ulama besar di Syam. Faqala qaulun wa amal. Ada qaul, perkataan dan amal. Wasa'altu Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad. Abidul Haramain. Ahli ibadah dari 2 tanah suci. Kemarin sudah saya kisahkan. Kisahnya dengan Harun al-Rashid al-Khalifah. Al-Khalifah kirim mengkonya. Kalau istilahnya kan dulu menteri cuma satu kan. Apa istilahnya itu? Perdana menterinya. Dikirimnya untuk mengundang Fudail bin Iyad bertemu dengan Khalifah.
Coba yang Fudel bilang saya tidak ada urusan dengan dengan Harun Ar-Rasyid, saya tidak ada urusan. Saya tidak mau ketemu. Apa coba? Proposal tidak ada yang mau diajukan. Iya kan? Lagipun masalah politik urusan dia. Saya tidak mau ngurus-ngurus yang seperti itu. Coba apa? Politik itu banyak merusak hati katanya kan? Oleh sebab itu biarlah dia ngurus rakyat dan saya biar mengurus ilmu saja. Tidak boleh ketemu. Akhirnya terpaksa Harun Ar-Rasyid yang datang ke rumahnya. Kalau kita hari ini sempat dapat perintah begitu, tidak datang, dapat cap. Apa capnya? Hah? Rah? Tidak loyal berarti rah? Hah? Rah? Ramah, terdidik dan berakal. Nah, kaum muslimin muslim. Makanya antum jangan suruh saya seperti Fudel bin Iyad hari ini. Ini sebagian kawan-kawan masa baca sejarah Fudel bin Iyad kan. Datang khalifah dia tidak mau datang katanya kan. Nah itu tengok saudara semua enggak. Belum diundang sudah datang. Beda dulu orang bikin masjid tidak perlu IMB. Sah. Dulu orang bikin yayasan, orang dulu nak bikin dakwah tidak perlu ya. Lembaga pendidikan buat aja sekolah selesai. Sekarang enggak, harus ada yayasan. Ya harus pandai-pandai senyum-senyum di kamera. Paham enggak senyum di kamera? Senyum diplomasi tahu. Enggak tahu antum. Itu orang politik yang tahu. Makanya baca dikit tentang politik, jangan ikut, tapi tahu harus. Nah, ada senyum diplomasi namanya. Tahu senyum diplomasi? Ya Allah ya Rabbi. Hah? Antum tahu pernah enggak melihat Putin foto dengan Ajobidin? Orang kampung, orang kampung. Pernah enggak nengok Putin foto bersama dengan Ajobidin? Enggak pernah nengok? Nonton semua haram, itu masalah. Nengok aja enggak boleh pun. Di TV. TV enggak punya. Nengok pun enggak. Tuh, siapa lagi sebuah contoh? Ada dua pimpinan negara yang saling berseteru, tapi ketika foto depan kamera senyum enggak dia? Nah, itu namanya senyum. Nah, itu diplomasi. Lu paham lah? Saya tunjukkan. Hah? Panggil orang-orang yang sedang berseteru, habis itu suruh baris foto bersama, bukti fisik. Ini di dalam foto mereka saling gotong-gotongan atau saling apa? Senyum, cipika cipiki. Nah, lepas itu nanti keluar lagi komentar nanti itu. Udah menyesal dia kayaknya katanya. Allah musta'an. Namanya senyum diplomasi. Jadi memang kita hidup di zaman kita masing ada yang ini kan masalahnya apa namanya cara bukan masuk dalam manhaj. Ini cara orang berinteraksi. Berinteraksi dengan orang pemarah tidak sama dengan interaksi dengan orang penyabar. Berinteraksi dengan orang kedekut tidak sama dengan orang pemurah. Itu harus tidak sama semua. Dalam kondisi politik panas dengan kondisi politik stabilitas aman juga berbeda kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kaum muslimin, jadi Fudail bin Iyad rahimahullah bukan tidak loyal. Bahkan diriwayatkan dari beliau dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Andainya saya tahu ada satu doa saja yang dikabulkan Allah untuk saya akan doakan untuk itu untuk waliul amr, untuk pemimpin. Jelas? Saya ulang balik. Kalau tidak jelas saya ulang. Kan sampai 40 kali saya ulang. Dia yang mengatakan andainya saya punya satu doa, tidak ada doa lain yang dikabulkan kecuali yang satu itu. Dia gunakan untuk pemimpin. Jelaskan Ustaz apa maksudnya doa celaka? Hah? Doa kebaikan. Di mana Ustaz tahu? Karena dia menafsirkan sendiri. Fa inna salahas sultan salahu al-ibad. Ar-ra'iyah. Karena baiknya penguasa itu akan dinikmati baiknya oleh rakyatnya.
Berarti doa baik itu doa buruk. Alhamdulillah. Jelas? Pokoknya Fudhal bin Iyad itu kalau ada doa, di doa hancur itu para pemimpin. Bukan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Taib. Kemudian apa katanya? Qaulun wa amal juga. Perkataan dan perbuatan. Wa sa'altu Nafi' ibn Umar al-Jumahi. Saya menanyakan pula kepada Nafi' bin Umar al-Jumahi, ulama Mekah. Faqala qaulun wa amal. Juga perkataan dan perbuatan. Jelas? Karena etika tidak perlu sebutkan lagi. Semua orang sudah sepakat. Di golongan manapun yang namanya keyakinan harus ada di hati. Cuman mereka ikhtilafnya di perbuatan dan ucapan. Nah, soal hati kan kita nggak tahu. Yang kita tahu kan buktinya. Perkataan dia mau tidak mengikrarkan. Kemudian mau tidak mengamalkan. Kan di situ yang kita bisa lihat. Nah, Wasa'altu Sufyan bin Uyainah. Saya tanya lagi Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah adalah faqih Makkah dan muhaddisnya. Ulama fikih Makkah, Hijaz, dan muhaddisnya. Jadi kalau antum nak tahu bagaimana kapasitasnya, lihat sajalah misalnya. Asy-Syafi'i ini produk dia, muridnya. Jelas. Imam siapa namanya? Al-Humaidi, guru Imam Al-Bukhari juga produk Sufyan bin Uyainah. Dan masih banyak lagi. Ya, ulama-ulama besar yang berguru kepada Sufyan bin Uyainah. Kita kan melihat besarnya guru itu biasanya kemana kita lihat? Muridnya, sah? Tentu tidak sepakat sama saya. Lambat sekali sepakat. Kenapa sih? Melihat kehebatan seorang guru adalah lihat muridnya. Dan bagaimana itu melihat kehebatan sebuah pabrik, lihat, bukan karyawan, produknya. Besarnya Toyota, karena mobil antum semuanya Toyota. Dan memang teruji. Lumayan murah dan spare part-nya mudah dicari. Makanya dia menguasai pasar dunia berapa persen. Nggak usah tahu lah, nggak usah. Nah, yang jelas, pokoknya dimanapun pasti ada Toyota. Coba produknya ya, sah. Jadi hasil kerjanya. Yang namanya ulama itu tuh ngajar ilmu. Ketika murid-muridnya besar, berarti gurunya hebat. Makanya kalau ada tuan-tuan dengar hari ini misalnya, orang-orang kan banyak orang-orang tidak berilmu atau orang yang pembenci, sakit hati, mengatakan Syekh Al-Albani misalnya, pernah tuan dengar? Albani itu tidak berguru, tidak berilmu. Sah? Sering tuan dengar? Oleh sebab itu, itulah rujukan orang Wahabi itu katanya. Sah? Nah, tuan bilang apa? Ngaku, angkat tangan gitu. Hah? Angkat tangan. Cari, mohon maaf, cari imam ahli bid'ah. Tapi tidak boleh sebut ahli bid'ah. Ini kan ahli non-sunnah hari ini. Lalu dudukkan bersama Syekh Al-Albani rahimahullah. Lalu datangkan tulisan mereka masing-masing. Tulisan kan produk dia. Mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Kami tidak tahu. Saya bilang tidak tahu, biar saya jelaskan. Ya Allah, ya Rabbi. Tidak tahu, kan cepat kita selesainya. Maka akan kita temukan tulisan Al-Albani rahimahullah. Pasti lebih banyak dari siapapun mereka. Sah? Mereka paling bilangnya nanti, rujuknya ke ulama-ulama dulu. Lihat Ibnu Hajar. Ini paham-pahamnya ini. Dengan kami. Lewat Imam An-Nawawi. Enggak, sekarang yang sekarang. Di masa Nawawi ada pula nanti lawannya. Sah? Di masa Ibnu Hajar ada pula nanti sejawatnya. Yang sekarang. Baik. Yang kedua. Salah satu produk orang adalah tulisan. Yang kedua, lihat bahasanya. Mereka bilang tuh tidak pandai bahasa Arab dunia.
Biasanya milih tidak pandai bahasa Arab itu memang orang yang kurang berbahasa Arab juga. Kalau sudah nyebut orang kurang, sebenarnya dia sudah kurang pada umumnya. Masyaallah kiram. Yang kedua, lihat murid-muridnya. Lihat muridnya. Tentuan lihat siapa guru, dua guru. Ini murid-muridnya Masya Allah ada yang jadi ulama, ada yang jadi pejabat tinggi, ada yang jadi ini dan itu. Sedangkan yang satu ini muridnya di kampung pun tak keluar. Antum kasih nilai yang mana yang tinggi? Nggak tahu juga. Nggak pernah jadi guru dan tahu. Jadi penilai pun tidak, pengawas pun tidak. Nah, tentu kita akan melihat ini yang murid-muridnya berprestasi pasti lebih hebat dari yang murid-muridnya tanpa prestasi. Kita datangkan lagi murid-murid Al-Albani rahimahullah dari seluruh dunia. Lalu kita datangkan murid-murid orang yang mencela tadi. Kira-kira gimana ya? Hah? Kira-kira gimana? Hah? Hah? Disuruh, diusah dulu guru dan guru, disuruh murid sama murid aja dulu. Itu apa contoh yang bagus? Perguruan silat lah ya. Ya, bukan dua perguruan silat. Antum ada yang pernah belajar silat? Ayo kita coba. Iya kan? Kalau saya kalah nanti saya jadi murid. Tapi antum kalah, siap-siap jadi asisten saya. Nah, saya pernah nantang anak Cina waktu itu. Dia dari kampungnya Jet Li. Iya, Jet Li tahu Jet Li? Nah, Jet Li itu sebenarnya ada orang Muslim yang seangkatan dengan dia, satu suhu dia, satu guru. Muslim itu namanya Ismail nama Muslimnya, nama Cina saya lupa. Tamo Mabochi atau siapa namanya. Jadi teman tuh cerita, sekampung dengan dia. Temannya itu lebih ahli sebenarnya, cuma dia tidak main film, yang Muslim ini. Dalam kompetisi lomba meringankan tubuh, dia juara satu dunia. Itu enggak tahu istilah itu ya. Pakai lemu. Enggak, saya tanya pakai lemu itu enggak. Memang ada latihannya, bisa meringankan tubuh. Ditimbang, bisa bisa dia sampai 3 ons timbangannya. Mau tahu? Ayo kita ke sana. Itu ya. Ya lama belajarnya Ustaz. Makanya saya bilang waktu itu. Sekarang ayo kita duel. Awak rencana nak belajar kumpul sama dia. Paham Ustaz? Nanti pertama saya gini aja, enggak mau dia ngajar. Enggak. Nanti patah-patah kita kan. Maksudnya nyindir saya tuh. Akhirnya saya bilang, ginilah kalau Pak. Kalau antum khawatir dengan saya, kita duel dulu. Saya gini-gini, pernah juga belajar soal. Pernah juga belajar silat, pernah juga belajar karate, pernah juga belajar kungfu sedikit. Sedikit. Ini kayaknya udah mulai nak mikir-mikir nantang saya. Bukan. Jangan, saya enggak, sekarang enggak bisa lagi. Dulu sikit-sikit ada. Nah. Sekarang masih sedikit udah habis. Nah, Ustaz, masih yakin juga dengan saya? Nah, nanti siapa yang menang, itu jadi guru sebenarnya. Siapa memang itu yang jadi guru. Nah, aku enggak mau juga dia. Memang nasib badan saya tidak akan dapat pelajaran. Apa boleh buat? Yalah. Walhasil, kalau diadu dua sasana murid-muridnya, ini menang semua, ini kalah semua. Tentu orang akan bilang apa? Orang akan bilang apa? Ya gurunya hebat. Muridnya saja sudah begini, apalagi gurunya. Nah, lihat murid-murid Albani dan lihat murid-murid orang yang mencela dan merendahkan Al-Albani. Akan nampak itu. Jelas? Enggak jelas, enggak nampak. Terus gimana enggak jelas? Iya, kita sebut nama-nama besar, ulama-ulama besar dunia hari ini, ya di khususnya di bidang hadis, tak akan luput dari nama murid Al-Albani rahimahullah. Sebaliknya, guru-guru ahli bid'ah memang banyak pula yang bukan murid Imam Al-Albani rahimahullah. Oleh sebab itu wajarlah kita mengatakan dia imamu min a'immatis sunnah di zaman ini. Atau orang yang membenci, orang yang tak tahu, ya jangankan Imam Syekh Al-Albani, Nabi saja dibilang sesat.
oleh orang yang tidak tahu. Ya nak, Nabi kan di masa ini sebut sesat menyesatkan. Nah sekarang datang Syekh Al-Albani ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Bagi yang tidak mengetahui, dia bilang Al-Albani sesat menyesatkan. Nah cuman bedanya, kita tidak mungkin mengafirkan hari ini. Apa sebab? Kita bukan Nabi. Jadi tidak boleh nanti ada bab nanti setelah ini. Bab kita tidak mengafirkan. Ini Ahlussunnah. Tidak sembarang mengafirkan. Jadi kalau ada tuduhan sembarangan, yang nuduh itu juga lebih sembarangan. Apa sebab? Misalnya Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan saya tidak kafirkan orang yang tawaf di kuburan. Ya, datang orang yang menuduh, dia suka mengafirkan, orang tawasulnya dikafirkannya. Orang di kuburan ngapain? Tawasul. Syekh bilang tidak mengafirkan. Apa jawabannya? Itu jawaban basa-basi, itu kamu kamuflase. Berarti menuduh Syekh sedang ber, berbohong. Ya akhi, orang mengatakan dengan dirinya dan membuktikannya. Lalu Allah katakan, enggak. Berarti antum ada penyakit dalam hati. Jelas ya? Nah, saya katakan, lalu ada buktinya, lalu antum katakan antum bohong, bukti ini hanya sekedar basa-basi. Allah musta'an. Yang begini ini. Tidak bisa dijelaskan lagi itu. Udah tutup hatinya. Orang tutup hatinya lebih baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Bila ada orang-orang jahil yang mengajaknya berdebat, dia katakan salam. Saya tidak mau. Apa sebab? Antum itu Al-Quran tidak diterima, hadis antum tolak, perkataan ijma' ulama sahabat antum juga tidak hormati, apalagi yang tinggal. Ya, Al-Quran antum takwilkan, hadis antum belesetkan, sah. Kemudian perkataan ijma' sahabat antum tak pedulikan. Apa yang bisa meyakinkan antum? Tidak ada yang bisa meyakinkan kecuali haram orang ikut antum semua. Kalau gitu entah apa berdebat lagi. Yang kalah pun ngaku menang juga. Ya, dan jelas-jelas Hazab saya buat dia katanya. Kan sama ceritanya seperti yang Anda ceritakan kemarin. Masih ingat? Ada orang Baga dulu di sebuah pasar. Pernah saya ceritakan? Enggak ya? Oh, ini cerita, ini sahih ini. Saya terima sanadnya langsung ini. Ini bersanad. Nah, iya dari saksi mata langsung gitu. Jadi bukan bukan dongeng tidak. Ya, antum mau teliti silakan nanti. Saya berikan sanadnya. Cuman sayang bapak yang cerita itu udah meninggal pula. Nah, itu meninggalnya di Malaysia. Antum nak coba pergi Malaysia kuburan nanya tuh urusan antum. Yang jelas saya terima dari beliau, dari orang kampungnya dia sendiri. Dia katakan ada orang Baga di pasar itu suka memalak orang. Pedagang-pedagang semua dikutipnya. Cuman bedanya yang lain biasanya kan dah mulai jualan pasar baru minta. Ini belum lagi orang jualan dia sudah minta. Tentu palak arti orang. Kena palak itu tuh palak artinya. Ada salah seorang yang di pasar, abang kita jualan apa? Kita jualan goreng tak apa, belum jualan lagi. Dia minta duitnya. Hari itu tidak tahan lagi dia melawan. Ditinjunya, pingsan itu orang Bagat. Nah, pingsan orang Bagat. Akhirnya risau pula orang jangan mati pula nanti kan. Jadi masalah pidana pula. Ini disiram dengan air. Akhirnya siuman dia. Pas siuman, melawan jong lainnya. Masih melawan juga kamu gitu. Paham tak? Dia dah kalah masih bertindak seperti orang menang. Dia sudah pingsan ditunjuk orang tuh, tapi bilang sama yang ninju masih melawan juga kamu katanya. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kalah debat tetap menang, salah berdalil tetap betul. Kalau begini entah apa. Tidak ada kecuali Allah yang menundukkan hati. Baik, kembali ke sini. Sufyan bin Uyainah. Qaulun wa amal. Kemudian dia mengatakan, qala akhbarana Abu Amr Al-Hiri, telah menceritakan kepada kami Abu Amr Al-Hiri, Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Hiri An-Nisaburi, ulama besar Nisabur masanya. Qala hadatsana Muhammad ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, syekhnya Imam Al-Bukhari di Bukhara waktu itu. Wa Muhammad ibn Idris, dan Muhammad ibn Idris. Ini Muhammad ibn Idris lebih berat saya mengatakan dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Dan bisa saja Muhammad ibn Idris Abu Hatim Ar-Razi, tapi yang lebih berat adalah Muhammad Idris Syafi'i. Sebab apa? Dia rekan dengan Al-Humaidi yang dia riwayatkan hadis ini padanya. Qala sami'tul Humaidi, saya mendengar Humaidi yaitu Abdullah bin Zubair bin Humaid Al-Humaidi Abu Bakar Al-Makki, syekhnya Imam Al-Bukhari dan murid Sufyan bin Uyainah. Nah, yaqul sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqul, saya mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Faqala lahu akhu Ibrahim bin Uyainah. Saudara Sufyan namanya Ibrahim bin Uyainah berkata, "Ya Abu Muhammad, taqulu yanqus?" Kamu katakan iman berkurang? Faqala, "Uskut ya sabi." Oi anak kecil, diam kamu. Bal yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Iman itu berkurang, bahkan berkurang sampai tidak ada yang tersisa sama sekali. Sampai tidak tersisa sama sekali. Dia mengisyaratkan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yazni zani wa huwa yazni wa hina yazni wa huwa mu'min. Orang berzina tidak akan mungkin berzina pada saat kalau dia beriman. Jadi waktu itu sebagian ulama menafsirkan di saat dia berzina itu imannya hilang sama sekali. Jelas? Nah, bila meninggal dalam keadaan seperti itu dikhawatirkan, dalam keadaan wallahu a'lam, Allah musta'an. Sebagian penafsir ulama seperti itu. Wa qala al-Walid ibn Muslim, berkata Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi, dia berkata sami'tul Auza'i, saya mendengar Al-Auza'i. Masih ingat siapa Al-Auza'i tadi? Lupa lagi. Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, Abu Amr Ad-Dimashqi, imamnya ahli Syam pada zamannya. Masih lupa tadi ada empat. Jadi rujukan pada masanya salah satunya adalah Auza'i. Tadi Sufyan Ats-Tsauri ya. Sekarang masuk Al-Auza'i. Sebelumnya Imam Malik. Taib, apa kata beliau? Sa'altu sami'tu Auza'i wa Malikan, dan Imam Malik, wa Sa'id ibnu Abdul Aziz, dan Sa'id ibnu Abdul Aziz juga ulama fikih dan hadis di Syam, yunkiruna ala man yaqulu, mengingkari orang yang mengatakan iqrarun bila amal, bahwa iman itu cukup diikrarkan walaupun tidak diamalkan, tanpa didukung dengan amal. Dia cukup dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nak salat, nak puasa, nak tidak, itu tidak ada urusan. Imannya seperti Jibril dan Mikail. Ini paham Murji'ah. Wa yaqulun la imana illa bi amal. Tapi mereka mengatakan, Al-Auza'i, Malik, Sa'id bin Abdul Aziz, Dimashqi, mereka mengatakan iman itu adalah amal. Tidak ada iman kecuali dengan amal. Qultu, maka aku tanyakan, siapa yang berkata itu? Al-Walid bin Muslim. Faman kanat ta'atuhu wa hasanatu akthar fa innahu akthar akmalu imanan. Siapa yang ketaatannya dan kebaikannya lebih banyak, dia lebih sempurna imannya. Lebih sempurna imannya. Wa man kana qalilat ta'ati katsiral ma'siyati wal ghaflati wal idha'ati fa imanu naqis. Siapa yang sedikit taatnya, banyak maksiatnya, banyak lalainya, banyak menyia-nyiakan umurnya, tentu saja imannya kurang. Sebenarnya ini bisa dirasakan sendirilah kaum muslimin. Ketika orang sedang imannya on apa? On fire atau move on, ya dengan bulan Ramadan itu bersinar hatinya. Sah? Berbunga-bunga hati, ya Allah, semoga semakin dekat, semakin ini. Tapi kalau yang sedang mundur imannya, apa yang dia bayangkan? Ya dekat juga Ramadan, tapi untuk pesta perayaan menyambut bulan Ramadan dengan berbagai acara, kontes ini, kontes itu, organ ini, organ itu, dan sebagainya. Masa sama orang yang menyambut Ramadan dengan puasa banyak di bulan Sya'ban dengan orang yang banyak mengumpul dana untuk berbuat maksiat sebelumnya? Enggak, badu dia teban. Nah, kan itu lagunya ngaji itu. Jadi banyut anyut dia berdua dia teban. Nah, hah? Tambah iman tuh. Bertambah imannya.
Menyambut Ramadan tapi dengan baduo di atas ban. Apa korelasinya itu? Kan cuma budaya itu, Ustaz. Kenapa pula tuh Ustaz keras sekali? Nampaknya anti dengan kearifan lokal, Ustaz. Nah, kan kearifan lokal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Dalam ilmu syariat ini, sesuatu yang dia syariatkan pun bila mendatangkan mudarat lebih besar, kita harus tinggalkan dulu. Mengingkari yang mungkar. Wajib atau tidak? Wajib. Tapi bila menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, wajib wajib ditinggalkan. Apalagi kalau yang murni mungkarnya. Murni mungkarnya. Ya, siapa yang bisa larang wadhu di depan dalam acara itu? Siapa yang bisa menjamin bahwa seluruh peserta ikut sholat asar dan ikut sholat zuhur berjamaah? Tidak ada lah. Siapa yang menjamin bisa menundukkan pandangan ketika melihat? Hah? Nah, dulu orang kita melihat orang pakai bikini, mungkin di kolam-kolam renang kan, ya sah, masuk pakai karcis. Sekarang di tepi sungai, sungai itu banyak orang pakai, nggak tahu tuh, nggak usah tengok, nggak usah tengok lah. Ya saya tahu karena dulu kan naik rakit ke kampung, naik aki tuh akinya, nah, naik rakit ke kampung. Dan nampak itu sudah tahun 90-an itu, apalagi yang sekarang sudah 2020-an. Yang lebih terbuka lagi orang. Nggak ada malu lagi orang. Zaman itu masih di kampung-kampung tuh kalau masih ada perempuan pakai celana jin tuh dikejar sama jin tuh. Ya. Sekarang enggak ada sahabat dia pakailah katanya. Nah, jin dah suka sekarang wanita pakai celana jin. Bawa aja lah celana saya ada banyak. Jadi enggak umum. Dulu orang pakai rok kulot aja, tahu kulot? Bukan kolot, kulot. Antum enggak tahu banyak sekali, antum enggak tahu, enggak pernah pakai Indonesia. Ya, rok kulot itu dianggap dianggap tidak berbusana muslimah. Nah, sekarang masalah pakai legging, ya, dan pakai jilbab basa-basi atau jilbab bunuh diri, masya Allah muslimah, tampil dengan pakaian yang patut, yang memenuhi standar kepatutan. Sah? Berjilbab memang, cuma pakai legging, tapi pakai celana pendek lapisnya. Kok nampak kok dah? Apa nampak? Ya saya tidak sengaja loh, bukan begitu. Saya tidak ikut, cuman kan tuan-tuan juga nyuruh saya habis kajian, apa namanya, kajian subuh kan. Tentu habis subuh, tentulah lewat saya di mana? Ya di jalan lah, nak saya lewat atas. Lewat jalan kan nampak di sekeliling itu kan. Hah? Nengok kiri ada juga, nengok kanan ada juga, depan ada juga. Cuman nak mungkin begini, saya jalan tuan-tuan. Saya ceritakan memang nampak. Pakai jilbab, pakai legging, supaya nanti tidak terlalu apa betul, pakai celana pendek. Macam celana poli itu atau celana bola kaki. Nah, celana bola itu bayang apa? Itulah busana muslimah itu. Makanya akhirnya terpaksa kita dianggap orang akhirnya anti dengan kegiatan-kegiatan olahraga, anti dengan kegiatan-kegiatan kearifan lokal. Bukan, kita tidak anti. Tapi laksanakan benar-benar bersih dari maksiat. Pasalnya kita menyambut Ramadan katanya. Masa menyambut Ramadan dengan kemaksiatan? Kalau tidak bisa menjamin itu, berarti lebih baik dihentikan saja. Karena akan menimbulkan murka Allah sama kita. Dan saya yakin yang suka merayakan itu juga tidak semangat untuk puasa. Ya, tapi tidak semangat untuk puasa. Onlinenya Ustaz, puasanya Ustaz, cuma tidur sama dari pagi tidur sampai petang hari. Bukan itu puasa, itu cuma nahan lapar namanya. Itu menahan lapar. Yang puasa itu semakin banyak prestasi kerjanya nampak, amalnya terlihat, kemudian kerjanya semakin semangat. Ini enggak, mulai dari subuh, subuh enggak sholat pula kadang tuh. Iya, zuhur, asar, iya kadang. Allah musta'an.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini pentingnya bahwa iman itu bukan sekedar ikrar, bukan sekedar keyakinan, tapi adalah amal dan perbuatan. Tidak mungkin disamakan orang yang saban hari di masjid dengan orang yang saban hari di warung. Sama imannya. Hah? Kalau itu kebeda aja kita warung kita. Nah, Taib kaum muslimin dan muslimat. Wa sami'tul hakim Abu Abdullah, saya mendengar Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz penulis kitab Al-Mustadrak. Yaqul berkata sami'tu Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Bakuya Al-Hallab An-Nisaburi yaqul berkata sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah. Saya mendengar Abu Bakar Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah Imamul A'immah. Saya masih ingat Imamul A'immah, imamnya para imam. Yaqul berkata sami'tu Ahmad ibn Sa'id Ar-Ribati, saya mendengar Ahmad ibn Sa'id Ar-Ribati yaqul qala li Abdullah bin Tahir. Saya mendengar atau berkata kepadaku Abdullah bin Tahir An-Nisaburi yaqul ya Ahmad, wahai Ahmad. Ahmad siapa tadi? Hah? Ahmad bin Sa'id Ar-Ribati. Innakum tubghiduna haula'il qauma jahlan wa ana ubghiduhum an ma'rifah. Kalian ini membenci orang-orang itu ani yang mengatakan iman tidak, amal tidak masuk dalam iman, orang Murji'ah. Itu karena kejahilan. Tapi kalau saya benci mereka dengan ilmu. Saya benci mereka dengan ilmu. Innahum la yarawna lis-sultani ta'ah. Orang-orang itu berkeyakinan tidak mesti taat kepada penguasa. Sebab kan itu amal. Taat tidak taat tidak ada pengaruh. Wasani innahu laysa lil imani innahu qadr. Mereka mengira iman itu tidak ada kadarnya, artinya tidak ada naik turunnya. Wallahi la astajizu an aqul imani ka imani Yahya bin Yahya. Demi Allah, saya tidak mungkin mengatakan iman saya seperti imannya Yahya bin Yahya. Siapa Yahya bin Yahya itu? Tidak tahu juga. Jangan-jangan Yahya bin Yahya bin Ma'ali. Nah, saudara saya. Bukan. Nah, Yahya bin Yahya An-Nisaburi. Yahya bin Yahya An-Nisaburi. Murid Imam Malik bin Anas. Jelas? Yahya bin Yahya An-Nisaburi. Muridnya Malik bin Anas. Guru Imam Muslim. Imam Muslim. Penulis Sahih Muslim. Jelas? Jadi dia katakan Ahmad bin Aziz Ar-Ribati, dia katakan saya tidak sanggup mengatakan iman saya sampai seperti iman Yahya bin Yahya. Artinya dia jauh di atas saya. Padahal Ahmad bin Ar-Ribati ini ulama besar juga di zamannya. Walaka imani Ahmad bin Hanbal. Apalagi seperti imannya Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, rahimahullah radhiyallahu. Nah, sedangkan mereka itu Murji'ah itu mengatakan yaqulun imanuna ka imani Jibril wa Mikail. Nah, itu. Iman kita seperti imannya Jibril dan Mikail. Awak aja tidak berani mengatakan iman kita seperti iman Yahya bin Yahya. Tidak seperti iman Ahmad bin Hanbal. Mereka mampu mengatakan imannya seperti iman malaikat Jibril dan Mikail. Apa sebab? Sebab bagi mereka beramal tak beramal, iman tetap sama. Tidak ada fluktuasinya. Nah, ini adalah keyakinan yang bercanggah dan menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Mereka disebut dengan al-murji'ah. Dari kata-kata arja'a yurji'u, maknanya adalah akhara yu'akhiru. Artinya menganggap amalan itu tak perlu dimajukan. Nak amal atau tidak, antum masuk juga ada orang taat. Wallahu musta'an. Inilah akibat daripada kesesatan. Akibat mengikuti perasaan dan pemikiran. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Nampaknya tidak bisa diselesaikan juga. Kita sambung lagi nanti. Ya saya? Nah, mesti juga sekarang. Nah,
Tengok-tengok dah mulai nguap-nguap. Jadi besok lah. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Saya mikun ada kegiatan lagi sebentar lagi, InsyaAllah, dengan wali-wali santri. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai balik kembali. Ramadan lagi ya? Ramadan lagi? Belum kan? Belum. Ada sepekan lagi ya? Pekan ketiga. Apa berharap enggak katanya. Ternyata ada lagi gitu. Saya pekan keberapa nih sekarang? Pertama kan? Oh, masih ada pekan ketiga. Puasa insyaAllah. Kalau nak tanggal 23 berarti tanggal 22. Nah, semoga disamakan kita puasanya. Dan disamakan hari raya. Karena tidak bagus nanti. Menantu belum puasa. Mertua sudah puasa. Akhirnya dituduh menantu tidak tahu rasa. Wah, diam di rumah dia baunya. Ada yang puasa enggak? Puasa. Memang bagi sebagian kita nengok orang makan tua. Tidak tahan. Gitu. Makanya jangan keluar-keluar dari tunjuk Nabi SAW. Pasti sedikit aja akan berakibat fatal. Jadi Nabi suruh melihat hilal. Lihat hilal itu. Nabi tidak suruh menghitungnya. Maka jangan dihitung. Karena hitungan itu bisa salah hitung. Kan banyak orang masalah kan gara-gara salah hitung. Nah, kalau melihat itu kan ramai-ramai lihat. Iya kan? Dari berbagai titik, pakai alat lagi. Tidak terlihat. Jelas kata Nabi, tidak terlihat. Jangan puasa dulu. Ya nak? Yang dipaksakan juga. Oh mungkin terlihat Ustaz. Mungkin. Tapi tidak. Kan tidak nampak tuh. Iya nak? Sebenarnya tidak pakai kemungkinan. Semoga Allah SWT berikan kepada pengambil kebijakan betul-betul bijak dalam mengambil keputusan. Soalnya nanti serumah lain puasa lain hari raya. Sekampung lain puasa lain hari raya. Akhirnya nanti gara-gara itu pula satu ormas pun juga selain hari raya lain puasa. Padahal rencananya tidak menyatukan. Tidak mungkin kita menyatukan kecuali dengan apa yang Nabi SAW menyatukan kita. Tidak mungkin. Sehebat apapun kita. Cuman memang hawa kita memang selalu lebih tinggi daripada iman. Itu tandanya iman itu. Nah, dah masuk gaji. Masuk gaji kan? Kan masuk gaji. Yang imannya on fire, sedang move on, apapun kata Nabi dia ikuti. Yang agak kurang sedikit, oh enggak mesti semuanya ikut Nabi SAW. Kan gitu kita. Masa semuanya harus ikut Nabi? Nabi orang Arab, kita orang Nusantara. Makanya Islam Nabi, Islam Arab, Islam kita, Islam Nusantara. Allah musta'an. Nah, semoga Allah SWT berikan keimanan yang kokoh dan keikhlasan menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita betul-betul dalam dunia yang penuh dengan fitnah dan syubhat. Semoga Allah berikan kita selamat. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, memang saya salah terlalu lama. Tidak sampai sejam juga sih. Nanti kita main atau kerja lama lagi. Belajar sebentar, kerjanya lama. Baik. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Siap. Sejam lagi tambahnya. Atau tunggu selesai dulu pembahasan ini. Berkaitan dengan ini juga. Nah, besok aja lah ya. Ada tiga alinea insyaallah. Nah, kalau tidak terjawab besok, tanya lagi. Kalau sudah terjawab nanti jangan tanya lagi. Nah, ini salah saya juga tadi, saya ulang lagi sebagiannya tadi. Saya jemput lagi. Kalau tidak jemput, kadang tidak nyambung gitu. Allah musta'an. Tidak apa-apa ya. Soalnya habis acara. Saya jam 8 adalah acara lagi. Atau mau gantikan? Nah, kalau mau gantikan saya WA panitianya. Wallahu musta'an. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.